masak, senang sekali nih kita ketemu lagi di Masak Enak Ramadan. Masak yuk. Hari ini kamu pasti udah dong nemenin anak ngerjain tugas. Rumah sudah dibersihkan, sudah dibereskan. Nah sekarang waktunya untuk me time, leyeh-leyeh di depan TV sambil catat-catat resep yang akan aku share hari ini. Seperti biasa aku akan share 3 resep. Aku akan bikin lauk, takjil, dan juga snack. Makanya buat kamu pemburu resep yang mana resepnya, gimana cara bikinnya, jangan sampai ketinggalan. Tetap di sini di Masak Enak Ramadan. Masak yuk. Sekarang waktunya aku untuk share resep favorit keluarga. Tadi juga nih anak aku udah request kalau puasanya dia full sampai dengan maghrib, dia bilang katanya, "Ma, ya dong Ma, nanti kalau misalnya udah sampai maghrib, aku maunya buka pakai ayam kriuk-kriuk, ayam crispy." Oke nak, your wish is my command. Kali ini yang request anak aku sendiri ya. Nah sekarang kita lihat sama-sama bahan-bahannya. Yang pertama adalah ayam. Ini 1 ekor ayam aku potong 12. Jadi semuanya kebagian. Sudah aku cuci bersih. Dan kemudian ada bumbu halusnya. Ini ada bawang merah dan bawang putih. Ada kunyit. Ketumbar. Dan juga lada dan garam. Sekarang bumbu-bumbu ini akan kita haluskan, hasilnya adalah ini. Nah, kemudian kalau ayam crispy, apalah ayam crispy tanpa tepung kan? Sekarang aku akan campur tepung terigu dan juga tepung beras. Tapi biar lebih menempel tepungnya dan juga lebih kriuk gitu rasa ayamnya, aku akan balurkan juga dengan telur. Udah tahu bahan-bahannya kan? Sekarang masak yuk! Nah, sebetulnya ada versi simple dari memarinate ayam crispy ini. Bisa dimarinate dengan susu, dikasih garam, sedikit bawang putih dan juga lada dan kemudian didiamin. Tapi aku nggak mau yang simple, aku mau yang spesial. Karena kan anak aku perjuangan banget tuh pasti kalau puasa sampai maghrib ya kan. Nah, bumbu-bumbu halus tadi aku tuangkan dan akan aku marinate ke ayam. Jadi ini menambah rasa ayamnya itu lebih rich. Sebelumnya tadi begitu dibersihkan, ayamnya aku tusuk-tusuk dulu pakai garpu. Tujuannya adalah supaya bumbunya lebih menyerap. Gitu. Udah ya, ini kita aduk yang rata. Kalau mau lebih enak sebetulnya setelah dimarinate ini didiamkan dulu kurang lebih semalam. Jadi misalnya mau masak buat sahur, malamnya pas mau tidur langsung dimasukin kulkas. Kalau misalnya mau masak buat buka, habis sahur tadi langsung dimarinate, sore baru diproses. Tapi kalau sekarang aku sih kayaknya cukup deh 30 menit aja. 30 menit itu cukup buat aku ngecek Instagram @masakenak_net, ngecek itu resepnya udah pada di-upload belum. Kalau nggak nanti aku dimarahin sama kamu ya kan, pemburu resep. Nah, sekarang kita marinate dulu 30 menit. Sambil nunggu ayam aku marinate dengan bumbu, aku rendam dengan bumbu, aku mau panasin minyak gorengnya dulu. Karena menggoreng ayam itu kalau mau crispy itu minyaknya harus panas. Sudah 30 menit nih teman masak. Sekarang waktunya kita sing-singkan lengan baju karena sekarang kita waktunya untuk coating dengan tepung. Aku campur dulu tepungnya, tepung terigu dengan tepung beras. Sebetulnya tadi di bumbu sih sudah dikasih garam, cuma aku mau kasih sedikit lagi. Sudah. Sekarang telurnya.
Nah, aku sekarang mau ke paha dulu karena yang request kan anak aku. Dia tuh paling suka tuh potongan ayam itu paha karena lebih juicy dibandingkan dada gitu. Sementara kalau papahnya ya kita kasih yang dada aja lah ya. Ya, susah kekecilan. Tadinya sih ogah rugi karena nggak mau nyuci piring banyak-banyak. Tapi ya udah ya, daripada nanti telurnya bececeran malah jadi tambah rugi. Kita pindah aja. Nah, jadi double butter namanya. Kita celupkan ke telur. Kita cek dulu minyaknya ya. Oh, tes tepung. Nah, sekarang sebelum masuk kita tepuk-tepuk dulu sekali lagi. Baru kita masukkan ke minyak. Menu ayam crispy ini pastinya jadi favorit keluarga, apalagi anak-anak. Mereka tuh suka banget gitu ngemilin kriuk-kriuknya kan. Nah sekarang kalau kamu nih teman masak udah bisa bikin ayam crispy sendiri. Jadi bisa bikin di rumah kapanpun anak mau langsung bisa dibuat. Kan jadi menghemat ya kan. Kan di musim PSBB seperti sekarang semua harus hemat dan semua harus gak boleh rugi. Karena mama paling gak mau rugi ya kan. Tiriskan dulu, cuma gini nih, kalau orang rumah aku masing-masing punya selera sendiri-sendiri untuk sambal dan juga cocolannya. Anak aku yang besar sukanya saus jamur, anak aku yang kecil sukanya saus keju. Kalau aku sih sukanya yang pedas-pedas, tapi kalau suami aku sukanya mulut pedas aku juga sih. Nah, kalau ayamnya sudah matang, sekarang aku mau bikin sausnya atau untuk cocolannya. Ya udahlah, namanya anak-anak kan udah berusaha banget puasa sampai maghrib ya. Jadi aku akan bikin mereka happy. Seperti kamu juga akan bikin happy anak-anak kamu kan, teman masak. Nah, sekarang aku akan bikin saus keju, sambal hijau, dan juga saus mushroom, saus jamur. Kita akan mulai yang mana dulu ya? Yang gampang dulu ya. Kita akan mulai dari saus kejunya dulu. Pannya udah aku panaskan dan sekarang aku akan langsung memasukkan butternya. Kita biarkan dulu sampai meleleh. Kali ini aku akan pakai kejunya hanya keju cheddar aja. Tapi kalau mau lebih enak sih, kadang-kadang suka aku tambahin keju parmesan. Terus udah gitu kalau mau agak sticky-sticky gitu aku tambahin juga misalnya mozzarella juga gitu. Tapi ya kalau punyanya keju cheddar seperti aku sekarang juga bebas, boleh-boleh aja. Ini baunya sih emang benar-benar. Katanya kan setan diikat ya di bulan Ramadan ya, tapi aroma masakan gak diikat, jadi masih bisa menggoda juga. Harus tahan, harus tahan, harus tahan. Belum maghrib, belum maghrib. Nah, udah selesai untuk saus kita yang pertama. Sekarang aku akan bikin saus yang kedua, yaitu saus jamur. Ini udah saus kedua. Sekarang waktunya untuk bikin versi dewasa. Jadi aku akan bikin yang pedasnya. Nah, ini dia nih, sambal hijau aku sudah jadi. Ini dia ayam crispy dengan 3 cocolan spesial untuk keluarga berbuka puasa.
Spesial banget kan? Kalau kamu mau tahu resep spesial selanjutnya, jangan kemana-mana, saksikan terus Masak Enak Ramadan, masak yuk! Hai teman masak, kembali lagi di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Aku mau kasih kamu resep yang kalau yang ini menu buka puasa tapi snack. Jadi kalau misalnya habis sholat raweh, lapar, ya udah tinggal mengonsumsi makanan yang ini ya. Nah, aku akan bikin kroket dengan rogu kornet. Coba kita lihat bahan-bahannya. Yang pertama tentunya ada kentang yang sudah dikukus. Dan ada terigu. Kemudian ada susu. Dan juga ada butter. Boleh juga diganti margarin. Nah, untuk isiannya aku akan membuat rogu kornet. Jadi bahan-bahannya tentunya ada kornet. Kemudian untuk sayur-sayurannya ada jagung, wortel yang sudah dipotong dadu, dan ada trio bawang, ada bawang bombay, dan juga bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya juga kembali ada susu. Nanti untuk lapisan luarnya akan aku berikan tepung roti. Jangan lupa, aku tadi kelewat nih, keju dong biar enak. Sekarang kita akan langsung membuatnya. Telur gunanya adalah untuk merekatkan nanti kroket dengan si tepung rotinya. Nah, adonan biang ini aku akan memanaskan susu, margarin, dan kemudian aku berikan tepung terigu dan aku campur dengan keju yang nanti akan dicampur dengan mashed potato atau kentang yang akan kita haluskan. Kita panaskan dulu. Oke, kita akan tunggu sampai ini nanti dia akan boil, ini bershimmer sedikit lagi, baru kita masukkan tepungnya. Ini kita masak dengan api kecil, jangan gede-gede apinya, nanti gosong. Ini untuk mematangkan tepungnya aja. Setelah itu akan kita diamkan sampai dingin, dan sambil menunggu dingin aku akan menghaluskan kentangnya. Nah, kita dinginkan dulu, ini adonan biangnya, aku mau menghaluskan kentangnya. Kita masukkan kejunya. Ya, ini kita aduk terus. Dan kita tunggu sampai dengan kentangnya dingin, baru bisa kita campur dengan adonan biang. Biar nggak bleber nanti kroket kita ya. Nah, ini sudah tercampur rata. Kita sisihkan dulu. Nah, udah panas nih, langsung akan aku tumis bawang bombaynya. Kemudian kalau ini sudah wangi dan juga sudah berwarna transparan, aku akan masukkan dua sahabatnya, yaitu bawang merah dan bawang putih. Tapi bawang merah yang ini nggak jahat ya. Cukup kita iris tipis saja ya teman masak ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk memasukkan wortelnya. Kita aduk dulu.
Aku masukin ya jagungnya ya. Jadi asin di lidah aku belum tentu pas asinnya dengan lidah teman masak. Jadi memang harus dicicip. Kan sekarang bulan puasa ya, gimana nyicipnya? Nanti dong, menjelang berbuka atau sudah buka, kan kita kan makan takjil dulu. Habis itu ke dapur deh lari, cicipin. Kalau kurang tambahin garam, kalau kelebihan garamnya tambahin gula atau bisa masukin kentang. Gitu, itu adalah untuk mengurangi keasinan makanan. Sekarang aku kasih air sedikit dan aku akan tunggu sampai dengan sayuran menjelang matang. Baru nanti aku akan masukkan bahan-bahan yang lain. Nah, ini sudah hampir matang. Sekarang kita masukkan kornetnya. Sekali lagi boleh ya, misalnya mau pakai sosis juga boleh. Dipotong kecil-kecil aja sosisnya. Dan kemudian dimasukkan. Sebetulnya sih kalau kornet tuh nggak perlu lama karena kornet itu sendiri kan sebetulnya sudah matang. Nah sekarang baru kita kasih seasoningnya. Ini tinggal kita kasih garam. Kita masukkan susunya. Baru nanti akan kita kentalkan dengan tepung. Sekarang aku mau pakai tepung maizena. Tuh, langsung diaduk ya. Tuh, kan dia akan langsung mengental. Aku tuh suka banget aroma pala yang baru aja diparut. Membuat makanan itu jadi beda dan wangi banget. Nggak perlu lama-lama. Udah deh. Sekarang kita tunggu dingin sebelum kita buat kroketnya. Nah sekarang kentang aku sudah adem nih, udah nggak panas lagi. Sudah bisa langsung kita campur dengan adonan biang. Aku butuh mangkok yang lebih besar. Nah, kita campur. Karena tadi sudah pakai garam, sudah pakai keju, sebetulnya sudah ada asin-asinnya, tapi nanti akan kita tambah lagi. Ya, jadi ini akan kita campur. Aku udah cuci tangan ya. Kalau kamu di rumah mau bikin, jangan lupa cuci tangan juga yang bersih. Oh iyalah, ada dikit aja. Ini dia kroket yang aku buat. Aku akan buat sampai adonannya habis. Sekarang waktunya kita untuk membalurkan kroket. Aku sudah membalurkan kroket aku dengan tepung roti. Sekarang waktunya untuk menggoreng. Ini aku udah memanaskan minyak. Nah sekarang tinggal kita masukkan kroket kita. Nah kalau misalnya mau pakai saus bisa juga. Ini menggunakan mayones. Atau pakai aja saus sambal atau saus tomat. Dan kemudian juga mungkin yang suka boleh dikasih mustard sedikit. Sudah jadi deh, ini dia kroket ragu kornet ala Ami Zain. Bisa jadi hidangan untuk kamu berbuka puasa.
Aduh, panas banget sih, perasaan AC udah nyala. Aduh, ini panasnya kayak ngelihat orang ke mall kita nggak boleh gitu ya kan. Oke, biar nggak kepanasan, biar nggak kegerahan, kayaknya kita mesti bikin yang seger-seger. Aku mau bikin es belewah. Ini dia bahan-bahannya. Belewah yang matang. Nah, kemudian ini aku punya mutiara. Dan kemudian juga ada biji selasih yang sudah aku rendam dengan air. Ada nata de coco, ini favoritnya anak-anak pasti. Kemudian harus ada es batu dong biar segar dan dingin. Dan untuk perasanya aku pakai sirup koko pandan. Terus biar ada krimi-kriminya, kita pakai kental manis. Sekarang kita mulai racik. Tapi belewah aku masih segede gini. Oke, kalau gitu kita parut aja. Dan aku mau bikin dua nih. Yang satu belewahnya aku parut, yang satu akan aku potong-potong biar di atas itu bisa digigit krenyes-krenyes. Tahu nggak sih teman masak, kalau belewah itu adalah buah ajaib. Kenapa ajaib? Karena munculnya pada bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan biasa ada sih, tapi nggak sebanyak sekarang. Jadi emang ya kalau bulan Ramadan itu dia temenan geng-gengannya sama timun suri tuh. Selalu banyak di mana-mana. Belewah ini bagus loh karena mengandung banyak vitamin A dan juga vitamin C yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Terus rasanya juga pasti disukai sama anak-anak karena rasanya manis. Oke, sudah selesai aku potong-potongnya. Sekarang baru aku akan campur dengan bahan-bahan yang lain. Nah, setelah belewah, aku mau pakai mutiara. Untuk memasak mutiara ini memang nggak bisa sekali masak langsung matang karena nanti dia luarnya sih matang tapi dalamnya masih suka tetes gitu. Caranya adalah pertama direbus dulu sekitar 5 menit di air mendidih baru dimasukkan ini mutiaranya. Dan setelah 5 menit ditutup, apinya dimatikan, didiamkan selama 30 menit. Setelah itu baru dididihkan lagi selama 7 menit. Udah deh tuh, dapet deh mutiara yang matang dan empuk sampai dalam. Jadi enak makannya. Sekarang kita kasih nata de coco. Kalau nata de coco ini harus banyak karena ini adalah favorit anak-anak. Nah, terus kita kasih selasih. Nah, udah kelihatan kan layernya tuh, menarik banget. Warna-warni, jadi cerah ceria, jadi nggak kepanasan kayak aku tadi ya. Nah, sekarang kita masukkan belewah lagi. Kalau ternyata tidak menemukan belewah, biasanya sih banyak belewah lagi bulan puasa gini. Cuma suka ada aja kehabisan, kita nggak dapet yang mateng. Nggak apa-apa, diganti aja sama timun suri juga bisa. Atau kalau mau diganti dengan melon, itu juga boleh. Kan melon juga ada tuh, melon yang orange kan. Nah, atau cantaloupe namanya ya, diganti aja sama melon yang berwarna orange. Atau yang hijau kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Terus boleh juga dicampur misalnya dengan buah semangka. Nah, belewah ini pas banget katanya buat panas dalam. Tuh yang panas-panas gitu. Asal jangan panas ngelihat tetangga ganti furniture aja. Ya. Nah, sekarang kita kasih lagi belewahnya di atas. Dan kita akan kasih hiasan-hiasan lainnya. Kita tambahin juga biar di atasnya tuh juga ikut warna-warni. Tuh. Kita kasih lagi nata de coco-nya. Sekarang tinggal kita kasih sirup dan juga susu. Kalau misalnya di rumah nggak punya sirup koko pandan, boleh diganti dengan yang rasa pisang susu itu juga enak. Atau supaya
Ya supaya ngangkat rasa belewahnya juga, bisa diganti dengan sirup melon. Jadi warnanya juga warna hijau, itu juga cakep ya. Kalau misalnya mau lebih fancy lagi, hidangan kita jadi lebih cantik lagi, bisa nih atasnya kita kasih 1 scoop es krim. Kan sekarang es krim ada tuh yang rasa kelapa gitu. Nah, tinggal dikasih aja, celup. Warnanya juga cakep tuh, warna pink-pink gitu ya, itu juga boleh. Silakan berkreasi dengan hidangan ini karena mau diapain juga belewah itu nggak pernah salah. Karena kalau dia salah pasti dia udah minta maaf, ya kan? Kita kasih susu ya. Ini enak banget saudara-saudara. Oke, biar lebih cakep lagi kita kasih daun pandan. Ini dia nih es belewah spesial ala Ami Zain. Gampang kan cara membuatnya dan kamu juga bisa berkreasi sekreatif mungkin. Jangan lupa nonton terus dong Masak Enak Ramadan. Jangan kamu protes-protes mana resepnya, gimana cara membuatnya. Kalau kamu tonton setiap hari Masak Enak Ramadan, pasti kamu tahu cara membuat masakan spesial yang aku buat di dapur Masak Enak ini. Oke, Ami Zain akan kembali lagi besok, pastinya hanya di Masak Enak Ramadan. Masak yuk!